makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya terhadap orang lain. Yang dia lakukan, oh ini ada di kitab ini, oh ini ada di kitab ini ada di kitab itu. Tetapi orang makin sempit ilmunya, makin banyak komplain. Oh nggak boleh, ini nggak boleh. Makin banyak komplain, makin banyak mengeluh. Orang kalau udah amalannya sempit, ilmunya sempit, amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Kalau ada ngelihat orang beda, udah kayak beda agama. Wah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Itu bidah, syirik, kufur. Udah, gitu. Lu nggak ngaji. Beberapa ikhwan ashabana dari ahli dakwah ilallah itu ketika hadir sama-sama kita di suatu majelis pertemuan para da'i, alhasil masing-masing berbicara kemajuan dakwah yang dia lakukan. Oh alhamdulillah masuk Islam di tangan saya sekian, begitu masuk Islam di tangan saya sekian, ini yang hadir tempat saya sekian, bla 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 semuanya. Kemudian Gul al-Habib akhina al-Habib Ali Abdurrahman al-Jufri, dia bilang sekarang masalahnya itu yang masuk Islam, yang tertarik kepada Islam berkat kita ada sekian orang. Itu luar biasa. Tetapi yang menakutkan, berapa orang yang nggak jadi masuk Islam gara-gara ngelihat kita. Berapa orang yang nggak jadi hadir majelis, nggak jadi tertarik kepada Islam, nggak jadi taubat, nggak jadi hijrah gara-gara ngelihat orang macam kita. Kita yang seharusnya da'i, ngajak orang kepada Islam, menjadi penyebab mengusir orang dari Islam. Mulut kita ngajak ayo ke sini, perbuatan dan tindakan dan akhlak kita membuat orang jadi anti, jadi alergi sama Islam. Jadi berprasangka buruk kepada Islam. Ada tanfir. Makanya disebutkan tuh basyiru, berikan ucapan ataupun perbuatan yang memperdekat, membuat orang mau dekat kepada Islam. Wala tunaffiru, jangan bikin hal-hal yang membuat orang jadi kabur kepada Islam, jadi anti kepada Islam. Walidzalik di dalam jihad fisabilillah ditanya, yang mana yang jihad fisabilillah? Rajul yuqatil, ada orang berjuang, berperang untuk dibilang jari, pemberani. Ada lagi dibilang agar dibilang apa namanya? Pahlawan. Ada lagi agar dia bisa meraih rampasan perang dan pendudukan dan kekuasaan. Yang fisabilillah yang mana? Maka Nabi Muhammad menafikan semuanya. Nabi bilang, bukan masalah meraih keuntungan atau disebut atau dapat label atau dapat predikat atau dapat gelar atau dapat harta atau kekuasaan dan jabatan. Bukan tujuannya, bukan itu, tetapi yang menjadikan tujuannya man qatal litakuna kalimatullahi al-ulya bahwa fisabilillah, yang berjuang untuk mengangkat citra kalimatnya Allah, mengangkat citra Islam, mengangkat citra la ilaha illallah, maka itu fisabilillah. Barang siapa yang melakukan tindakan, ucapan, perbuatan, gerakan, aksi, dakwah, apapun yang dia lakukan, tapi untuk menjatuhkan Islam, membuat citra Islam jeblok, itu bukan fisabilillah. Fisabilillah jalannya Allah mengangkat citra Islam, bukan ngejatuhin citra Islam. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya, untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika seseorang melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, membantai, membunuh, melaknat, mencaci, itu mengangkat Islam apa ngejatuhin Islam? Itu menjatuhkan Islam, bukan mengangkat Islam. Lidzalik Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, ketika dialog dengan satu orang ekstremis yang gemar melakukan peledakan di tempat-tempat maksiat, pembunuhan terhadap orang-orang yang kafir, maka ditanya, kamu saat melakukan hal tersebut, orang yang kamu bunuh itu matinya masuk surga atau neraka? Dia bilang ke neraka. Setan bertujuan memasukkan manusia ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Kalau begitu kamu sama setan sama. Cuma setan perjuangannya itu panjang, perlu waktu nggak cukup setahun, 2 tahun, perlu waktu 50, 60, 70 tahun, digoda sampai akhir hayatnya. Begitu. Hingga menggiring dia ke neraka.
Tapi kalau kamu punya cara lebih instan, ledakin langsung neraka, selesai. Nanti lebih ahli dari setan, lebih setan dari setan. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, karena itu permudah, jangan dipersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Itu perdekat, jangan membuat orang menjadi menjauh. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abigan. Ini kalimat ini kepada Nabi Daud untuk dua kelompok, yang satu yang di luar circle, yang satu yang di dalam circle. Itu pertama, ya Daudu, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Ini yang di dalam circle. Kalau engkau melihat ada orang mendekat mencari aku, maka jadilah kamu pelayan bagi orang tersebut. Kamu melayani dia, bukan kamu memperbudak dia. Bukan kamu memperbudak dia, tapi jadilah kamu melayani orang yang mencari Allah. Tuh. Itu untuk yang di dalam circle. Yang kedua yang di luar circle. Ya Daudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Barang siapa yang berhasil mengembalikan hambaku yang kabur. Hambaku yang kabur, yang lari keluar dari circle. Dia keluar lari, kabur dari circle, dikembalikan. Masuk lagi ke dalam lingkaran kita. Maka orang yang berhasil mengembalikan hambaku yang kabur, dibikin dia balik lagi, menjadi cinta kepada Allah lagi, maka aku tulis orang tersebut sebagai pahlawan. Pahlawan, patriot yang berhasil mengembalikan orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu patriot, pahlawan, da'i ilallah, bukan yang nyumpain orang, ngejurakin orang ke neraka, nyumpain orang masuk ke neraka, tapi yang menarik orang, mengevakuasi orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa ashabana dapat gangguan di dalam dakwahnya. Akhirnya dia niat tekad, ini malam saya mau doa, saya mau sumpahin tuh orang-orang yang mencaci, memaki saya sumpahin mereka. Dia niat tekad. Baru niat tekad begitu, tahu-tahu ada telepon, gurunya yang telepon. Syekhana wa syekhu syuyukhina, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, telepon kering. Diangkat. Naam, fulan. Naam, lebaik ya syekh, lebaik wahai guruku. Wahai guruku, apa yang bisa saya bantu? Langsung dikasyaf, dia bilang, syuf, al-wali, salafak hadha al-wali induhum man yudkhilun nas ilal jannah, mahum man yudkhilun nas ilal nar. Itu para salafmu yang terdahulu, itu wali di mata mereka itu yang masukin orang ke surga, bukan yang nyumpain orang masuk neraka. Ya, assalamualaikum, tutup. Enggak jadi nyumpain, malah doain orang. Kata. Makanya orang kalau punya guru, beruntung. Salahnya aja bener. Mau bikin salah, langsung dibenerin sama gurunya. Yang kesian yang nggak punya guru, benernya salah. Dikira udah bener. Tapi nggak taunya ada pesan sponsor, dibisikin oleh pembisik, oleh pengusik. Waliyadzubillah min dzalik. Hakadha. Apa kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas malam ini? Ya umul gauma agra'uhum lil Qur'an, hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengimamkan suatu kaum adalah aqra'uhum lil Qur'an, yang paling mengerti di dalam Al-Qur'an, yang paling ahli di dalam Al-Qur'an. Aqra'uhum itu adalah orang yang paling pandai di dalam membaca Al-Qur'an. Wa ma'na aqra'uhum, ulama mengatakan makna aqra'uhum lil Qur'an dulu dijelaskan dalam syarah oleh para ulama. Kalau sekarang kita mau mengetahui tentang tingkatan peringkat keilmuan seseorang, kita tahu ini apa gelar yang dia punya. Oh, ini S1, S2, S3. Oh, ini profesor. Bisa tahu dari situ. Oh, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kelas 6 SD, ini TK, ini SMP, ini SMA, ini kuliah. Ini kuliahnya S2, ini kuliahnya S3. Dengan segala macam peringkat tersebut. Tetapi zaman dahulu itu diketahui peringkat keilmuan para sahabat Rasulullah adalah seberapa banyak ayat Quran yang mereka kuasai. Seberapa banyak ayat Quran yang mereka kuasai. Ada orang yang punya 1 ayat, kelas 1. Ada yang punya 2 ayat, kelas 2.
3 ayat kelas 3, 100 ayat kelas 100. Klasifikasinya itu ketahuan dari ayat Al-Quran yang mereka kuasai. Bukan sekedar hafal, kalau hafal banyak yang hafal. Tetapi makna dikuasai sebab para sahabat itu tidaklah mereka menghafal suatu ayat Al-Quran, menguasai satu ayat Al-Quran, melainkan mereka tahu. Sebagaimana ucapan Ibn Abbas, nggak ada satu ayat pun, melainkan saya tahu itu ayat di mana diturunkan. Kenapa diturunkan? Apa sebabnya dia diturunkan? Apa yang dimaksud tujuan dari ayat itu, konteksnya kemana? Begitu, dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Dan dari Al-Quran tersebut terpecah mulai dari tafsir Al-Quran itu. Menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, atau menafsirkan hadis dengan ayat dan memberikan penjelasan dari suatu kejadian dengan ayat, atau dari suatu ayat dengan kejadian yang lain. Kemudian juga terpecah dari situ tuh ada hukum tentang fikihnya, ada hukum tentang ini dan itu, macam-macam yang terkait di dalamnya. Itu setiap ayat. Walidzalik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, kalau saya ingin menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim, dalam riwayat makna huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim, niscaya saya akan penuhi 70 ekor unta dengan kitab. Dia nggak bilang saya akan memenuhi satu kitab, atau 2 kitab, atau 1 lemari kitab, atau 1 laci kitab. Tapi dia bilang saya akan nulis kitab. Berapa kitab? Ya nggak tahu berapa kitab. Banyaknya itu, 1 onta bisa mikul berapa kitab. Nah, saya bisa penuhi 70 ekor unta dengan kitab menafsirkan huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menganggap ini, wah ini adalah hal yang berlebihan. Enggak. Allah Ta'ala berfirman, Gul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, untuk menjelaskan firman Allah Ta'ala, niscaya lautan itu akan habis. Kemudian didatangkan sebanyak lautan itu, bakalan habis lagi. Kalimat Allah belum habis untuk dijelaskan. Subhanallah. Nah karenanya itu 70 ekor unta buat jelasin 1 huruf. Kalau 2 huruf, kalau 3 huruf. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, hal khusustum ahlal bait bi syai' min dunina? Apakah kalian ahlul bait punya sesuatu yang kita enggak punya? Maka Sayyidina Ali bilang, la. Kita enggak ada keistimewaan apa-apa. Artinya yang dikasih kepada kalian, dikasih kepada kita sama aja. Kecuali apa yang ada di lembaran ini, beliau ada bawa 1 lembaran di situ tentang beberapa hukum catatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau catat, dan itu disebar. Kemudian yang kedua itu adalah illa faham uti ahaduna fi kitabillah, pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang ahlul bait dari kitab Allah, dari Al-Quran. Walidzalika Rasul ada di dalam fi Sahih Muslim, taraktu fikum ma in tamassaktu bihi lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan tuh sagalain. Kalau kalian berpegang dengan 2 hal itu, kalian enggak bakalan tersesat selama-lamanya. Siapa? Apa? Kitabullah, Al-Quran, Kitabullah, wa itrati ahli baiti, keturunanku ahli baitku. Ada fi Sahih Muslim. Fa innahuma la yatafarraga, ziyadah Anda Tirmidzi, keduanya ini Al-Quran dan Ahlul Bait enggak bakalan berpisah. Sampai kapan? Sampai setahun setelah Rasulullah wafat, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. La hatta yarida alayya al-haud, sampai hari kiamat. Saat orang datang ke telaganya Rasulullah, Al-Quran dan Ahlul Bait enggak bakalan pernah terpisah. Lidzalik orang Ahlul Bait kalau jauh dari Al-Quran, Al-Quran itu adalah kesehariannya Ahlul Bait, enggak boleh lepas daripada Al-Quran. Apalagi begitu juga umat, semua umat yang Nabi Muhammad, kita umatul Quran. Masya Allah. Ahlul Mathani, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Jangan tinggalkan daripada Al-Quran tersebut. Pemahaman di dalam Al-Quran tersebut, sebagaimana dikatakan, Al-Quran wahyunya udah putus, tetapi pemahamannya senantiasa tuh Allah Ta'ala anugerahkan ke hati para ulama pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad lebih dari 100 tahun. Antara Imam Abu Hanifah, antara Imam Malik bin Anas, antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Rasulullah jaraknya jauh.
Tetapi Imam Syafi'i senantiasa menggali makna dari Al-Quran. Wahyunya udah habis, udah putus. Tetapi sebagaimana dikatakan tanazzuluhu 'alal ulama'i bagin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Itu makna dari Al-Quran senantiasa itu diperbaharui di dalam hati dan jiwa sanubari para ulama walaupun wahyunya udah selesai, udah putus. Hakadha. Lidzalik Nabi bilang al-ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya nabi-nabi. Mereka nggak dapat wahyu, akan tetapi Allah Ta'ala anugerahkan mereka pemahaman daripada wahyu tersebut. Pemahaman daripada wahyu tersebut. Hakadha. Dan banyak ahli mufassirin, tafsir yang ada sekarang bukan tafsir yang ditulis di zamannya Nabi Muhammad. Tafsir yang ada sekarang ada ratusan tahun setelah masanya Rasulullah. Tafsir Baghawi, tafsir Jalalain, tafsir ini, tafsir itu semuanya. Hakadha. Ya ummul qaum agrahum lil Qur'an, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Dia adalah yang paling berhak, yang paling mengerti, yang paling menguasai Al-Qur'an. Singkatnya ulama bilang agra'uhum afgahuhum. Yang paling menguasai Al-Qur'an, yang paling faqih. Yang paling mengerti. Ya tentu dengan syarat bacaannya benar. Enggak harus suaranya indah. Kalau suaranya indah adalah sebuah kelebihan dan keistimewaan, sebuah benefit. Tetapi yang paling utama adalah afgahuhum, yang faqih, mengerti tentang fikih, mengerti tentang hukum. Jangan tahu-tahu lagi sholat dia lupa akan satu hal, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ada orang ketika dia sholatin, kebetulan yang dia sholatin jenazah, sholat jenazah, Allahu Akbar, tahu-tahu dia ruku, terus i'tidal, terus dia sujud, sampai sujud dia bingung, waduh bagaimana apa yang harus saya lakukan, mau balik lagi malu, karena dia bingung, dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Makmumnya semua ngikutin dia sujud sambil kebingungan juga. Bilang, setahu saya nggak pakai sujud, tapi ini udah kadung sujud, bagaimana? Akhirnya imamnya kabur lari. Makmumnya lama nggak bangkit, mana imamnya kabur lari. Jangan lari, jangan kabur. Terus nanti ada hukum yang berkaitan ketika dia lupa tasyahud awal. Terus dia udah keburu berdiri, itu ada hukumnya. Atau dia sengaja meninggalkan tasyahud awal, atau bagaimana makmum. Walidzalik harus belajar ilmu yang berkaitan dengan itu semuanya. Orang mau bisnis belajar tentang jual beli. Begitu juga mau sholat, belajar tentang sholat. Ya ummul qaum agrahum lil Qur'an, yang paling faqih di dalam Al-Qur'an. Sehingga dia bisa sempurna melaksanakan sholat tersebut dengan benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Di Quran kita enggak dipertontonkan bagaimana Rasulullah salat. Tapi yang mempertontonkan cara Rasulullah salat adalah fil fiqh, dari ilmu fikih yang mengambil dari Al-Qur'an wal hadis, sumbernya itu istimdadnya, hingga seolah-olah kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini panjang, kita rangkum, kita ringkas. Yang berkaitan dengan salat jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya enggak kepanjangan, enggak kependekan, wasat. Sebab amalan zahir yang dilakukan oleh Rasulullah itu, amalan yang dinampakkan oleh Rasulullah ke masyarakat yang beliau lakukan, itu adalah hal-hal yang mudah diikutin. Hal-hal yang mudah diteladani, yang mudah dicontoh. Termasuk juga di dalam sholat beliau. Enggak kependekan, enggak kepanjangan. Sebagaimana dikatakan, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengah. At-tatwil mumil, terlalu panjang membuat orang jenuh. Terlalu pendek, al-ikhtisar mukhil, terlalu pendek menjadi cacat, kurang. Jadi yang pas bagaimana? Khairul umur awsatuha, enggak kepanjangan, enggak kependekan. Nabi SAW sampai bilang, idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Kalau salah seorang kalian tuh ngimamin salat, maka ringkeskan salatnya, jangan terlalu panjang. Fa inna fihim al-kabir was-saghir wal-marid dzu hajah. Sebab tuh jamaahnya itu beragam. Ada orang tua, orang sepuh, orang sakit, anak kecil, orang punya hajat.
Nabi bilang, saya terkadang sholat, tahu-tahu dengar suara tangisan bayi. Saya tadinya mau manjangin tuh sholat, dengar suara tangisan bayi, saya pendekin. Kenapa? Ibunya, ini bayi masih terus menangis karena ibunya ikut sholat sama saya. Dan ibunya pasti kepikiran sama anaknya. Makanya Rasulullah mempersingkat sholatnya. Karena apa? Karena faktor ada bayi menangis. Jadi itu orang yang jerit-jerit, hak anak, hak anak, hak anak. Nggak ada kepikiran begini. Nggak ada kepikiran begitu. Nabi Muhammad yang kepikiran hal yang demikian. Yang paling faham hak anak Rasulullah, yang jerit-jerit hak anak jadi penyembelih anak di Palestina. Jadi penyembelih anak di mana namanya, di Lebanon. Tanya berapa bayi yang mereka bunuh. Berapa bayi yang mereka bantai. Mayoritas korbannya itu kayaknya 50.000, 100.000 masih belum cukup. Cuma 50.000 yang mati, tambahin. Terus udah gitu mereka jerit-jerit hak asasi manusia, hak wanita, hak anak. Yang paling banyak mereka bantai adalah anak-anak dan wanita. Yang paling banyak mereka bantai. Waliyazbillahi min dzalik. Alhasil, Rasulullah dengar suara tangisan bayi, beliau ringkaskan sholatnya. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini saya dibilang munafik. Loh, kenapa? Saya sholat di kampung saya yang imamin Mu'adz bin Jabal. Terus Mu'adz baca surat panjang. Akhirnya saya yang lagi ikut sholat, karena saya ada kesibukan dan ini suratnya terlalu panjang, saya niat mufaragah. Ada dalam fikih itu niat mufaragah. Jadi dalam sholat begitu dia udah bermakmum, terikat dengan sholatnya imam, maka dia lihat keluar dari jamaah. Dalam hati, nggak diucapkan. Dalam hati saya niat keluar dari jamaah, memisahkan diri dari imam. Dia boleh langsung lanjutin ruku' dan kelarin sholatnya, mau jalan-jalan boleh. Niatul mufaragah. Boleh diizinkan kalau ada hajat hal tertentu. Saya langsung niat mufaragah, saya jalan. Ini orang-orang kampung saya ngelihat saya jalan, wah munafik. Munafik tuh. Rupanya ada provokator di kampungnya. Memang sih kadang tuh almar'u aduwwun ma jahil. Seseorang itu memusuhi adalah musuh dari kebodohan. Memusuhi hal yang dia nggak paham, hal yang dia nggak ngerti. Makanya kullamat tasa' ilmu rajul galla i'tiraduhu 'alan nas, galla inkaru 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya terhadap orang lain. Yang dia lakukan, oh ini ada di kitab ini, oh ini ada di kitab ini ada di kitab itu. Tetapi orang makin sempit ilmunya, makin banyak komplain. Oh nggak boleh, ini nggak boleh. Makin banyak komplain, makin banyak mengeluh. Makanya dikatakan, man dhaga ilmuh, dhaga amaluh. Wa man dhaga amaluh, dhaga sadruh. Barang siapa yang sempit ilmunya, amalannya sempit. Ilmunya satu, jadi cuma bisa amalannya satu. Ada orang ngamalin jenis kedua, ketiga, oh itu kafir. Ada di kitab lain, ada di mazhab lain, ada pendapat dalam mazhabmu, pendapat dari ulama dari mazhabmu sendiri. Yang dia nggak mengerti, yang dia nggak paham. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya sempit, cuma taunya satu itu doang. Kayak katak dalam tempurung. Terus yang kedua juga orang kalau udah amalannya sempit, ilmunya sempit, amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Kalau ada ngelihat orang beda, udah kayak beda agama. Wow, kenapa begitu? Kenapa begitu? Itu bidah, syirik, kufur. Udah, gitu. Lu nggak ngaji, nggak belajar, nggak buka kitab. Nah dia aja nggak tahu alif yang tegak apa yang tiduran. Dia nggak tahu alif tegak apa tiduran. Titiknya 1 apa 3. Dia bingung, nggak tahu. Tapi udah mau lancang akhiran orang membedakan, mensyirikkan orang. Dalam mazhab Syafi'i, itu murid-muridnya Imam Syafi'i, itu nggak ada yang sama. Beda-beda pendapat. Tahu nggak termasuk muridnya Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Ahmad bin Hambal. Sampai tuh saking bedanya dia tuh pendapatnya, dianggap tuh apa yang dia lakukan mazhab lain. Mazhab Hambali. Kemudian setelah murid-muridnya Syafi'i, pendapat berbeda lagi. Al-Ghazali, dia punya pendapat, dia dari mazhab Syafi'i, tapi punya pendapat-pendapat yang berbeda dengan jumhur. Ada pendapat yang berbeda dengan jumhur, dengan mayoritas. Terus Imam Rafi'i yang menjadi pendahulunya Nawawi dengan segala keilmuannya. Kemudian datang Imam Nawawi, ternyata pendapatnya Rafi'i banyak yang merupakan bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang utama dalam mazhab. Begitu. Dan Imam Nawawi pendapatnya lebih kuat dari Rafi'i. Dan ternyata
Setelah itu Imam Nawawi juga di dalam pendapat dia ada pendapat-pendapat yang marjuh, bukan rajih, bukan pendapat mayoritas. Ada yang lebih kuat daripada itu. Terus di bawahnya lagi perbedaan pendapat antara Ibn Hajar, antara Imam Ramli, antara Khatib Syarbini, antara Syibra Malisi, antara Ba Makhramah, antara ada banyak perbedaan yang beragam, yang macam-macam. Dan generasi setelahnya beda, nggak jadi masalah, cuma nggak jadi ribut, nggak jadi berantem, nggak jadi berkelahi, wala jadi kafir-kafiran, wala bilang wah kalau beda pendapat lu anak haram, berarti astagfirullahaladzim. Nggak gitu-gitu juga, mau beda-beda tapi elegan. Kalau seseorang bilang kita jangan beda-beda, kita harus bersatu, bukan berarti nggak boleh beda lah. Bersatu itu maknanya adalah bagaimana kita bersikap dewasa dalam perbedaan. Itu maknanya bersatu. Bersikap dewasa, bersikap menyikapi dengan akal, bukan tanpa akal. Menyikapi dengan akal, bukan dengan nafsu. Bukan dengan emosi, menyikapi dengan akal perbedaan. Masya Allah. Nah, itu yang diajarkan. Di zamannya Rasulullah ada perbedaan antara para sahabat, dan Rasulullah nggak mengingkari perbedaan tersebut. Zamannya tabi'in. Makanya madhab yang tersisa sekarang ada 4 madhab. Sedikit. Di zaman sebelumnya mereka itu madhab itu sampai ada puluhan bahkan ratusan. Cuma imam-imam madhab tersebut tidak punya simpatisan dan murid-murid yang mengabadikan madhabnya mereka sepanjang ratusan tahun hingga akhirnya musnah dan hilang dengan sendirinya. Beda dengan madhab yang 4 ini, senantiasa mereka punya murid-muridnya sepanjang zaman yang melestarikan pendapat dan keilmuan dan madhab para imam-imam tersebut. Jadi jangan aneh dengan perbedaan. Yang penting bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan kepala dingin. Al-mar'u aduun majahil. Orang ketika bodoh akan sesuatu, dia cenderung untuk memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya belajar, tuntut ilmu, dan tanya isalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhasil, balik ke kisahnya Sayyidina Mu'adz, ngimamin orang sampai orang kabur dituduh munafik. Nabi nanya, emang Mu'adz manjangin sholat baca surat apaan? Dia sholat maghrib ya Rasulullah. Iya, baca surat Al-Baqarah. Dipanggil Mu'adz, diomelin sama Nabi Muhammad, ditegur. Bahasanya diomelin, tapi ditegur oleh Rasulullah. Afattan anta ya Mu'adz, kamu ingin memecah belah umat wahai Mu'adz. Kalau kamu mau apa, dan Nabi negur Sayyidina Mu'adz, udah gitu menegur semua sahabat yang lain. Jadi bukan cuma sekali itu doang ditegur. Nabi bilang kalau seseorang idza yusalli bin nas falyukhaffif. Kalau ngimamin orang, ringkaskan. Karena beragam makmumnya dia. Tapi ketika dia sholat sendiri, falyutawwil masya, silakan panjangin sesuka hati. Sholat sendiri tahajud, panjangin sampai pagi nggak apa-apa. Sampai pagi, mau sejam, mau 2 jam, 3 jam silakan. Tapi ketika ngimamin orang, jangan terlalu panjang, ringkaskan. Orang tuh masing-masing ada uzurnya sendiri, apalagi masjid di perkotaan, atau di terminal, atau di stasiun, atau di airport. Kalau belum 20 orang tuh hari ketinggalan pesawat, dia belum puas. Oh, apa buas sekali imamnya, serem sekali, masjid angker tuh namanya. Kasih sesuatu tuh orang, jangan sampai orang ke masjid jadi kapok. Bikin orang ke masjid pengen balik lagi. Jangan bikin orang ke masjid bismillah awwaluhu wa akhiruhu, pertama dan terakhir, ya Rabb, baru mau taubat ke masjid dapat kayak begini, udah nggak jadi. Lah. Bikin orang tuh tertarik datang ke masjid. Yang ke masjid kadang tuh, ya apalagi zaman sekarang, orang ke masjid tuh orang yang di kantor sumpek sama kerjaan, di rumah kena omel. Begitu, kalau nggak kena omel ribut, nging di rumah kupingnya. Akhirnya di jalanan kagak ada tempat buat ngadem. Masya Allah, MRBJ masjidnya pakai AC nih, karpetnya tebel nih, Masya Allah. Duduk masuk, alhamdulillah. Begitu. Jangan sampai tahu-tahu mereka jadi kapok ke masjid. Bikin mereka tuh nyaman, senang datang ke masjid. Subhanallah. Malum yang datang kadang orang yang punya utang,
Kadang orang yang punya punya masalah sumpah, punya masalah keluarga, punya masalah di kantor, punya masalah sama anak, punya problem, punya ini, punya itu. Ya, kalau di masjid yang lain. Tapi kalau di RBJ sih, masya Allah semuanya orang yang senang, masya Allah orang yang datang, orang yang bahagia semuanya. Apalagi yang hadir pengajian di malam, semuanya dibahagiakan dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan nunggu susah dulu baru ke masjid. Jangan nunggu susah dulu baru ke masjid. Saat kita senang, datanglah ke masjid. Saat kita senang, bahagia, lapang, datang ke masjid. Kalau nggak ke masjid, dibikin sama Allah Ta'ala, susah deh biar ke masjid. Ya. Jadi jangan tunggu susah dulu, biar ke masjid. Jadi kita ke masjid, mau senang, hingga insya Allah kalau kita ke masjid saat senang, senang terus. Nggak ada susahnya insya Allah. Nah kemudian, di antara fikih fi shalah itu adalah, berarti kalau sholat tuh nggak boleh panjang-panjang. Kepanjangan yang berlebihan enggak, kependekan juga enggak. Jalankan sesuai sunnah. Itu satu orang sahabat, dia sholat bermakmum imamnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Terus sahabat tanya, sini siapa yang jadi imam? Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in. Oh, itu sholat yang dia kerjain sungguh mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Pas. Racikannya tuh pas, ya, nggak kemanisan, ya, nggak keasinan, pokoknya udah pas racikannya. Sholat begitu. Itu ada chef kan dalam memasak, nah itu chef dalam sholat juga. Pemilihan suratnya, ada, jangan lalai dari surat-surat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada surat tertentu yang disunahkan, misalkan hari Jumat kalau sholat Jumat, Nabi Muhammad biasanya bacaannya tuh rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Kemudian juga malam Jumat salat Isya'nya Nabi Muhammad baca surat Al-Jum'ah, rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Kemudian ini mau alternatif lain, bisa Sabbihisma dan Hal Ataka. Nah, kemudian saat Maghrib di malam Jumat biasanya Rasulullah baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian waktu ada jamaah yang paling afdal, salat jamaah yang paling agung, yang paling afdal setelah salat Jumat. Salat jamaah yang paling afdal jamaah Jumat. Setelahnya adalah jamaah subuh di hari Jumat. Jamaah subuh di hari Jumat itu Rasulullah biasa selalunya membaca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah. Full dia baca. Ada sujud sajadahnya, ada. Lagi tengah-tengah sholat, sujud. Lagi tengah-tengah sholat, sujud. Makanya makmum, ketika ngelihat imamnya sujud, ikutin. Jangan, wah lupa nih imam, ngawur nih imam. Lu kagak ngaji, bukan imamnya ngawur. Imamnya benar, intinya kagak ngaji. Imamnya sujud, ikut sujud. Ikutin apa yang dilakukan oleh imam. Makanya itu al-imam al-muadzin amin. Wal imam dhamin, orang yang azan itu adalah orang yang amanat, sebab dia dipercayakan dengan waktu. Wal imam dhamin, imam itu menjadi penjamin, yang menjamin. Jadi makmum ngelihat imamnya ruku, ikut sujud. Kalau imam sujud, ikut sujud. Itu kalau subuh di hari Jumat, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, selalunya Rasul melakukan itu. Dan rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan. Dibaca oleh Rasulullah. Salat Id, Nabi Muhammad kalau salat Id itu rakaat pertama baca surat Qaf. Surat Qaf, rakaat pertama. Dan rakaat kedua di waktu salat Id membaca surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Itu salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Panjang, masyarakat kadang kesulitan. Ya bisa digantikan dengan Sabbihisma dan Hal Ataka. Sabbihisma dan Hal Ataka. Intinya ada beberapa sholat-sholat tertentu. Nah, sholat-sholat yang lain, biasanya Rasulullah yang baca suratnya panjang itu adalah sholat subuh dan sholat zuhur. Itu istilahnya itu Al-Quran itu dibagi itu ada mufassal. Disebut mufassal itu mulai dari surat Shaf sampai akhir Quran, sampai akhir juz amma. Itu disebut mufassal diantara sebabnya karena itu sebentar-sebentar dipisahkan dengan surat lain, ganti surat.
Jadi pendek-pendek suratnya. Mulai dari surat Shaf sampai akhir. Nah itu mufassal ada dibagi 3 bagian. Ada tuwal, mufassal yang panjang-panjang. Ada ausat yang sedang. Ada gisar yang pendek. Yang tuwal dari surat Shaf sampai amma yatasaalun, ugil sampai abasa wa tawalla. Itu tiwal. Yang ausat dari amma atau dari abas sampai wadduha, ugil sampai zalzalah. Kalau yang gisar dari wadduha sampai annas, ugil dari zalzalah sampai annas. Itu disebutnya gisar, pendek. Nah Nabi kalau sholat subuh dan zuhur itu biasanya ngambil dari yang tual, yang panjang. Kalau ya ada sholat isya dan asar, itu Nabi ngambil dari yang aufsat, yang sedang. Kalau maghrib ambil dari yang gisar. Terkadang Nabi membaca di luar itu semuanya. Pernah akhir hayatnya sholat maghrib terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah baca surat wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa, pada itu dari tual al-mufassal. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah sholat dengan membaca dari An-Najm dan sebagainya. Terkadang juga membaca daripada surat-surat lainnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah juga membaca daripada surat Al-Kahf atau bagian daripada ayat tersebut. Membaca satu surat full lebih afdal daripada membaca surat ayat Quran yang lebih panjang, ayat-ayat yang lebih panjang tetapi tidak full satu surat. Ada endal fugaha. Tetapi terkadang pun juga bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja. Bisa memilah daripada surat yang ada. Kemudian juga kebanyakan ulama nggak memboikot surat tertentu. Oh, jangan baca Tabbat Yada. Kenapa? Nyebut-nyebut pamannya Nabi Abi Lahab, emang finnar Abi Lahab. Emang finnar Abi Lahab. Jangan disebut-sebut. Ya, nggak apa-apa, baca. Dan baca semua surat, semua ayat boleh. Silahkan. Al-Quran itu ada banyak. Tinggal kita baca mana yang kira-kira sesuai, apalagi ada momen-momen tertentu. Wahakadha. Ya, kemudian tuh jangan lupa tuh ntar ada wiridnya, ada zikirnya, ada bacaannya, dan ada sunnah-sunnah dan adab yang dianjurkan dalam salat tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita muqimis shalah. Amin dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a ya rabbal alamin.